Ya, terima kasih kepada Philip Sekuritas ya untuk menyediakan tempat bagi kita ya semacam platform untuk kita bisa ngobrol ya. Jadi judulnya kan memang Deep Talk. Jadi ini lebih kepada nanti ngobrolnya lebih heart to heart ya terkait dengan Trinity Land. Ya mungkin saya sapa dulu kepada um, Bapak Ibu semua yang hadir di online uh, conference ya di hari ini. Ya mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan bisa memberikan informasi yang baik ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu bahwa eh, saya baru menjabat ya sebagai baru diangkat ya sebagai direktur keuangan di PT Perintis Trinity Property atau disebut TRIN ya simbolnya. Itu baru kurang lebih bulan lalu. Ya, jadi di sini memang em, ya saya ditugaskan untuk em, membantu ekspansi ya Trinity khususnya em, dilihat dari sisi keuangan ya dari sisi keuangannya expansion plan-nya bagaimana bisa terus bergulir dengan lancar ya dari sisi business development. Ya, mungkin saya akan mulai presentasi di hari ini. Kebetulan ini adalah performance ya, sedikit overview performance daripada 9 bulan terakhir dari Januari sampai September di 2024. Ya, boleh di next. Ya, boleh next. Ya, ini adalah kurang lebih pergerakan saham kita, kemudian informasi daripada shareholders di uh, PT Perintis Trinity ya TBK. Kita listing 2020 ya 15 Januari. Kemudian kurang lebih saham ya sekarang itu di harga 135. Ya, boleh di next. Ya. Jadi Trinity ini memang sudah berdiri tahun 2009. Bapak Ibu mungkin kebanyakan sudah familiar ya dengan nama Trinity Land. Dan di sini artinya kita merupakan satu developer nasional di Indonesia, salah satu yang terbesar. Kita sudah jalan selama kurang lebih 15 tahun berdiri. Ya, jadi secara pengalaman, secara manajemen dan juga tim itu sudah mateng ya. Jadi makanya kita terus ya um, kita melihat bahwa ke depannya Indonesia prospeknya masih sangat luas, masih sangat besar. Jadi untuk mencapai visi kita sebagai top 10 ya best and most trusted developers di Indonesia itu uh, kita makin tahun kita makin mendekati visi tersebut ya. Jadi memang semua manajemen, semua tim daripada Trinity Land ya kita berusaha untuk apa namanya berusaha untuk bisa semakin tahun semakin dekat ya dengan visi dan misi kita. Boleh di next. Nah, ini adalah perjalanan kita dari tahun 2009. Awalnya kita membangun ya satu perumahan landed residential yaitu uh, uh, satu perumahan uh, di tahun 2009 ya di sini namanya adalah Ubud Village yaitu di Ciledug. Ya, ini adalah titik mula ya atau istilahnya uh, tiang pancang pertama ya kita membangun masuk ke dalam industri properti. Kemudian di 2000 selanjutnya 2011 sampai dengan 2017 ya waktu itu terjadi booming properti ya properti boom yang ada di Indonesia dan kita uh, sangat bersyukur ya kita bisa ride that momentum di 2011 sampai dengan 2015 waktu itu. Jadi fokusnya kita waktu itu adalah high rise ya residential kita bangun
banyak sekali gedung-gedung apartemen ya yang sekarang sudah selesai dan ada beberapa juga sudah full serah terima kepada eh, customer kita. Jadi customer-customer kita sudah ada yang memang tinggal menempati di gedung-gedung apartemen yang kita bangun. Ya, waktu itu pertama kita bangun di Alam Sutra namanya Brooklyn. Kemudian tahun 2015 kita bangun lagi di sebelahnya yaitu adalah Yukata, ya Yukata Yukata Apartment. Itu juga di Alam Sutra. Kemudian 2017 kita mulai bangun juga di Collins, ya Collins Boulevard. Nah, di situ sekarang tower pertama sudah jadi ya di yang di Collins Boulevard. Sudah ada beberapa yang serah terima dengan customer juga. Dan juga tower kedua itu sedang on progress ya pembangunan. Nah, 2018 kita mulai merambah keluar Pulau Jawa, yaitu di Batam. Kita bangun satu perumahan di sana namanya Marks Boulevard. Itu gabungan antara residential dan juga commercial area ya di Batam City Center. Nah, di 2020 kita listing ya, kita resmi menjadi public listed company. Nah, dari situ kita memang mengalami semacam kalau di saham itu sebutannya adalah koreksi ya, koreksi yang sehat pada saat pandemi ya. Tentunya pandemi ini saya yakin teman-teman mungkin masih ingat walaupun pandemi itu kerasanya lama ya, padahal baru terjadi kurang lebih 2 tahun 3 tahun lalu ya pandemi itu terjadi. Tapi pada saat itu memang terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kita menjalankan bisnis ya, banyak industri-industri yang terimpact. Tapi eh, thank God ya di masa-masa itu merupakan masa konsolidasi bagi Trinity, di mana kita menemukan banyak sekali peluang-peluang ya untuk kita mulai merambah ke berbagai macam project ya. Eh, Terbukti di tahun 2021 kita eh, ada membuat satu residential area yang cukup besar ya 95 hektar luasannya di daerah Sentul. Ya, itu tahun 2021 namanya Sequoia Hills. Dan ini merupakan salah satu revenue engine kita yang sangat baik sekarang ini. Jadi hasil konsolidasi yang kita alami selama masa pandemi itu mulai membuahkan hasil uh, 2 tahun 3 tahun kemudian, ya, which is mulai kita um, bisa menikmati ya buahnya itu tahun 2024 ini dan seterusnya sampai project ini selesai ya di Sequoia Hills. Kemudian tahun 2022 kita juga melihat satu opportunity untuk kita masuk di Tanamori. Ya, jadi Tanamori itu adalah itu daerahnya di Labuan Bajo. Ya, itu satu tourism area yang kita lagi sedang kembangkan di tanah kurang lebih sekitar 240 hektar ya. Boleh di next? Boleh tolong di next? Nah, ini adalah beberapa em, apa eh, pengembangan-pengembangan kita ya. Jadi kita ada di di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa ya, kemudian ada juga di Labuan Bajo di timur Indonesia. Ya. Boleh di next? Ya, beberapa completed projects yang sudah kita selesaikan dan sudah ada keluarga-keluarga yang tinggal ya di tempat yang kita bangun ya. Boleh di next untuk saya overview secara singkat ya. Nah, ini ada yang pertama yang tadi saya sampaikan, Ubud Village, ya itu satu perumahan residential. Kemudian ada Melrose Place, ini juga satu em, perumahan ya, dan juga ada ruko ya. Dia seperti kos-kosan sebetulnya. Tapi waktu itu proyek awal-awal kita tuh. Jadi awal-awal, kemudian barulah di tahun 2011-12 kita bangun high rise ya, residential, yaitu apa satu gedung apartemen ya di daerah Alam Sutra namanya Brooklyn. Eh, di mana di sini nilai proyeknya adalah 1,2 triliun ya. Boleh di next. Kemudian ada Springwood Residence ya. Ini em, apa satu gedung apartemen lagi yang kita bangun ya di daerah Serpong. Kemudian ada Yukata Suites, ini di Alam Sutra juga di Tangerang.
Kemudian ada The Smith, ini juga di Alam Sutera Tangerang. Jadi memang waktu dulu um, wilayah um, comfort zone kita itu adalah Tangerang. Tangerang terutama Alam Sutera Serpong ya. Karena waktu itu pengembangan itu lagi mengarah ke sana semua. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga baru yang memulai keluarganya itu di daerah Tangerang Serpong ya selama kurang lebih 10 sampai 15 tahun terakhir. Ya, jadi kita mendapatkan banyak momentum itu dan kita menjadi bagian ya dari kota eh, berkembang baru yang ada di daerah Serpong ya dan juga Alam Sutera ya secara luasannya itu Tangerang. Boleh next. Nah, di sini boleh next lagi. Ini adalah ongoing project kita. Jadi kita sekarang juga masih menyelesaikan pembangunan kita di College Boulevard. Ya, ini ada di Serpong. Ya, di mana tower pertamanya itu sudah dibuat. Ya, sudah jadi. Ya, tower pertama. Ini merupakan mixed use development. Ada residential dan juga ada komersial. Ya, yaitu Soho. Ya, dan juga ada retail areanya. Dan sekarang kita lagi progres pembangunan tower yang kedua. Ya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi memang Trinity itu bisa dibilang kita ini kalau misalkan di compare ya dengan analoginya ya dengan retail, ya kita itu adalah seperti Zara-nya retailers, ya Zara-nya retailers. Jadi kita memberikan satu konsep yang menarik, yang memang up to date, ya, tapi dengan harga yang memang sesuai dengan target market kita yaitu middle upper class, ya middle dan juga upper class. Ya, jadi apa konsep-konsep kita itu memang kita betul-betul sangat um, memperhatikan ya konsep-konsep memang up to date dan juga efisien dan juga estetik. Ya, boleh di next. Ya, ini kurang lebih apa yang tower pertama yang digambar sebelah kiri itu adalah Hyatt Residence ya tower pertama yang sudah jadi. Ya, beberapa juga sudah ada yang tinggal di sana. Kemudian yang kedua eh, foto yang kedua ini adalah pembangunan daripada tower kedua ya jadi sudah ada tiang pancang sudah bangun fondasinya ya. Eh, ya yang ketiga itu pembangunan fondasi ya jadi sudah on progress. Ya, boleh next. Nah kemudian kita ada masuk juga yang di Batam ya ini Mars Boulevard, boleh di next. Jadi kita di sana ada pembangunan seluas 23 hektar di eh, tepat di Batam City Center. Jadi di pusat kota Batam ya di mana project value-nya adalah 5 triliun ya. Jadi di sini sudah pembangunan juga sudah on progress ya. Kita sudah apa bangun klaster eh, pertama juga ya namanya apa eh, Mars Boulevard ya. Boleh di next. Ya, ini beberapa contoh-contoh daripada komersial area kita. Ini kita jual juga kondo villa namanya Paul and Priv. Boleh next. Ya, progresnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tinggal di Batam, boleh apa mampir-mampir ngeliat ya bahwa di sini memang progresnya jalan terus. Gerbang sudah kita bangun, kemudian ada beberapa rumah-rumah yang sudah tutup atap juga. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ongoing project kita yang ketiga ya, kita juga mulai membuka satu em, apa namanya bisnis unit atau project ya yang baru yaitu di logistik area ya. Kita di Hotwell Business Park ya ini boleh di next. Jadi Hotwell Business Park ini ya ini adalah pergudangan ya kawasan pergudangan seluas 12 setengah hektar ya 12,5 hektar dan ini eh, kita eh, apa sudah lagi on progress juga. Jadi kurang lebih ini adalah mix use antara logistik ya dan juga dengan office ya logistik dan juga dengan office ya dan ini lokasinya ada di Lampung ya. Lampung itu bisa dibilang adalah apa bisnis atau commercial hub ya untuk barang-barang diperdagangkan untuk barang-barang masuk ya dari Jawa ke Sumatera ya. Biasanya masuk apa gerbang-gerbang utamanya salah satunya adalah kalau dari Jawa itu masuknya ke Lampung ya. Jadi di sini di Lampung ini kita bangun logistik center ya dan logistik centernya ini memang
Tentunya kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah itu adalah apa namanya contoh daripada storage manufacturing office kita, ya. Eh, ada 3 lantai, bisa fungsinya sebagai office, bisa fungsinya sebagai logistik dan juga sebagai apa manufacturing. Kita buatnya high rise ya karena kita tahu kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kurang lebih side plan-nya ya, boleh di next. Nah, ya, jadi eh, kita sudah ada eh, apa contohnya ya, contohnya yang sebelah kiri itu kurang lebih nanti jadinya seperti itu ya. Dan ini adalah bisnis lounge kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang tinggal di Lampung atau misalkan ada bisnis yang memang em, apa bisnis-bisnis manufacture, logistik dan lain sebagainya yang melewati atau butuh singgah di Lampung ya bisa menjadikan Hotel Business Park ini sebagai salah satu opsi untuk membuka ya warehouse ya karena lokasi kita yang sangat strategik dekat dengan bandara. Ya. Boleh next. Ya, jadi progresnya semuanya itu yang ongoing projects progresnya jalan terus ya. Kita sudah buat jalanan yang cukup besar ya, bisa muat kurang lebih 4 sampai 6 mobil ya. Jalan utama ini sudah teraspal, tinggal di dalamnya kita akan mulai bangun logistik center ya. Jadi unit-unit logistik yang kita mau jual ke customer itu sebetulnya sangat cepat ya untuk dibangun karena logistik itu tidak perlu sedetail membangun perumahan ya, apalagi apartemen ya. Kalau apartemen itu yang paling sulit. Jadi kalau misalkan dari skala kesulitan pengusaha properti, nomor satu itu adalah membangun apartemen, membangun gedung tinggi ya. Kemudian nomor dua itu adalah membangun eh, membangun yang namanya landed residential area dan juga ruko. Nah, yang paling gampang, yang ketiga, itu adalah membangun yang namanya logistik, ya, karena gudang itu kebanyakan hanya bentuknya di dalamnya kecenderungannya adalah kosong, ya, dan tidak perlu interior yang terlalu detail seperti kita membangun rumah. Boleh di next? Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, Sequoia Hills. Nah, di sini ini merupakan salah satu revenue engine kita yang terbesar saat ini ya. Karena uh, di boleh di next Koya Hills uh, ini merupakan lahan seluas 95 hektar ya yang lokasinya ada di Sentul ya. Jadi kita melihat bahwa pengalaman kita 15 tahun, kita tahu bahwa banyak waktu itu ya tahun 2009 sampai dengan 2015, 16, 17 ya. Banyak sekali keluarga-keluarga baru yang uh, memulai keluarganya itu di Tangerang, Serpong yang tadi saya sampaikan. Dan kita berhasil catch that momentum atau riding that momentum ya. Eh, kita sekarang melihat kurang lebih hal yang sama dan ini terjadi di Sentul ya. Sekarang ini banyak sekali mulai property developer atau pengembangan-pengembangan baru yang arahnya itu adalah di selatan Jakarta atau Sentul ke arah Bogor ya. Dari Cibubur mulainya, dari Cibubur kemudian Sentul lalu ada di Bogor ya, jadi selatan Jakarta. Sebelumnya pengembangan kita terpusat di barat Jakarta, ya dari Serpong dan juga Tangerang. Nah, di sini kita sudah menancapkan bendera kita, ya di Sentul, tanah seluas 95 hektar dan project value kita ya di sini ini ada kesalahan ya, project value kita bukan 3,2 triliun tapi project value di Sentul ini adalah 14 triliun ya, gross development value kita itu adalah 14 triliun ya. Boleh di next? Nah, ini adalah master plan lahan kita 95 hektar dan kita sudah jualan di sini ya. Jadi kita sudah jualan yang lokasinya itu adalah yang di angka nomor 14 ya. Jadi perumahan itu ada namanya cluster 1 kita Leroy ya. Kita sudah jual, sudah sold out dari awal kita launching. Jadi 6 bulan itu sold out ya, cluster pertama kita. Kemudian cluster kedua kita itu namanya Artfield. Cluster Artfield ya, ini sudah 80% sold out. Nah, cluster ketiga ini baru launching
Ya, jadi kalau eh, Bapak Ibu ada follow IG-nya kita ya Trinity atau Sequoia Hills, IG-nya Sequoia Hills, itu kita baru launching yang namanya cluster mono. Ya, jadi cluster mono em, itu kurang lebih ada di poin nomor 11 sampai 14 ya. Em, boleh di next? Nah, ini nomor satu itu adalah cluster kedua kita yang namanya Artfield. Jadi show unitnya sudah jadi ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah living gallery kita di Sequoia. Ini juga memang salah satu living gallery atau sebenarnya ini marketing gallery, cuman kita sebutnya sebagai living gallery karena di dalamnya itu ada pohon ya yang cukup besar, tinggi ya menjulang di tengah-tengah daripada living gallery kita. Dan di dalamnya ada coffee shop juga. Kita kerjasama dengan 115 Coffee Shop untuk membuat coffee shop di sana yang memang view-nya adalah lapangan golf. Ya, jadi ini merupakan existing golf course yang kita akan convert menjadi perumahan. Ya, boleh di next. Ya, nah ini yang gambar pertama. Ini gambarnya belum terupdate. Ya, jadi gambar terupdate-nya ini beberapa sudah hampir selesai. Ya, yang klaster pertama kita itu ya, yaitu adalah Leroy. Dan kita akan mulai handover klaster pertama itu akhir tahun ini. Jadi akhir tahun ini kurang lebih sudah ada beberapa keluarga-keluarga yang mulai tinggal di klaster pertama kita ya di Square Hills. Ya, nomor dua ini kita ada pembangunan jembatan ya yang di gambar nomor dua kita ada bangun jembatan dan ada gerbangnya juga kita sudah bangun gerbang utamanya yang seperti sirip ya seperti sirip ikan ya yang warnanya kuning itu adalah gerbang yang nanti kita akan buat dua kiri dan kanan yang akan nanti dilewati setelah jembatan ya jadi yang warna putih itu adalah jembatan yang kita bangun karena memang Sequoia Hills ini dilewati oleh sungai ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ada yang beberapa yang membeli di unit Sequoia Hills ya nanti Bapak Ibu akan hidup berdampingan dengan sungai dan juga view-nya adalah gunung ya. Jadi secara secara atmosfer itu sangat enak ya ketimbang tinggal di kota-kota besar. Kemudian yang nomor tiga, ya ini adalah gate-nya, ya foto yang ketiga ini adalah gate daripada Leroy yang kalau sekarang terupdate itu sudah kelihatan sudah jadi ya. Next. Nah yang keempat ini adalah show unit yang cluster ketiga kita, yang baru selesai ya, baru selesai cluster ketiga kita yaitu adalah Mono ya. Jadi setiap ya daripada konsep-konsep perumahan yang kita bangun, ya rumah-rumah atau klaster-klaster yang kita bangun, ya kita selalu betul-betul memperhatikan dari sisi desain, estetik, dan juga efisiensi dan effectiveness bagi para penghuni yang akan tinggal di tempat kita. Ya, jadi Sequoia Hills ini karena konsepnya kita itu adalah green ya, jadi green residential. Ya, nanti rumah-rumah di sana, terutama yang klaster 1, klaster 2, itu memakai solar panel di atasnya. Jadi listriknya nanti sebagian akan disupport oleh tenaga matahari. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita kerjasama juga dengan BWT. Ya, BWT itu adalah perusahaan dari Jerman, ya, yang mengelola air eh, air dari ledeng, ya, untuk bisa langsung diminum oleh para penghuni. Ya, jadi BWT ini ya perusahaan dari Jerman ini dia um, nanti di setiap perumahan kita akan kita pasang ya BWT ini. Jadi setiap rumah-rumah nggak perlu lagi kerepotan untuk pesen galon ya setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi bisa langsung minum dari tap waternya. Ya. Nah ini adalah konsep-konsep yang kita sedang sedang kembangkan dan ini konsep-konsep yang baru yang ada di daerah Sentul ya dan juga up to date ya. Jadi tadi kurang lebih kita adalah Zara-nya properti ya di Indonesia. Kita pengen apapun yang up to date kita berikan yang terbaik untuk customer. Nah, kemudian yang kelima ini adalah cluster keempat ya. Cluster keempat ini eh, namanya adalah Harvest Field ya. Ini belum kita launching. Jadi teman-teman di sini mungkin jadi eh, apa eh, orang beberapa
ya orang-orang pertama yang mendengar apa informasi ini ya. Jadi klaster keempat ini adalah Harvestville namanya, dan di sini nanti setiap rumahnya itu akan ada eh, halaman belakang ya yang kita sediakan untuk bercocok tanam ya, bercocok tanam. Jadi kalau teman-teman tahu atau pernah main game ya, waktu misalkan waktu masih kecil ya, pernah main game namanya Harvest Harvest Moon. Nah, Harvest Moon itu eh, kurang lebih menjadi satu konsep inspirasi kita untuk membangun klaster keempat kita, yaitu adalah Harvestville. Nah, Harvestville ini nanti lahan belakangnya bisa bercocok tanam, bisa tanam tanaman-tanaman, dan nanti tentu kita akan engage dengan third party ya yang memang bisa mengelola organic farm. Ya, third party yang mengelola organic farm yang nanti akan membantu mengelola tanaman-tanaman yang ada di halaman belakang rumah masing-masing di kelas 4, dan hasil daripada tanamnya tersebut nanti akan dijual di organic market yang ada di kelas 4. Jadi kita akan ada yang namanya organic market di harvest field atau ke cluster keempat. Nah, konsep-konsep yang seperti ini merupakan konsep-konsep yang terdepan ya, yang kita tidak apa namanya, tidak copy paste ya, karena kebanyakan beberapa developer yang sudah terlalu besar ya, mereka tidak lagi memikirkan hal-hal detail, sehingga kebanyakan rumah-rumahnya itu hanya copy paste. Nah, kalau kita mengambil angle yang berbeda ya, kita mau setiap cluster itu punya warna, punya rasa yang berbeda bagi customer yang membeli. Next. Nah, yang terakhir yang kelima ini adalah Tanamori ya. Jadi Tanamori ini dibuat di lahan sebesar 240 hektar ya, boleh di next. Jadi Tanamori ini em, kurang lebih memang fokusnya kita itu adalah premium tourism spot ya. Tourism spot yang ada di eh, timur Indonesia ya, eh, yaitu di Labuan Bajo ya. Nah, di sini waktu itu kalau misalkan em, apa teman-teman masih ingat, ada beberapa acara-acara di zaman pemerintahnya Pak Jokowi ya, itu KTT ya, KTT itu diadakan di tanah kita ya, di Tanah Mori. Dan di tanah kita kita juga udah kerjasama ya dengan pemerintah ya untuk membuat apa satu kawasan ITDC namanya, itu dikelola oleh pemerintah ya, dan itu ada di lahan kita ya, di eh, apa di Tanah Mori. Jadi di sini sudah quite develop, dan kita akan membangun beberapa tourism spot yang memang eh, apa mewah ya, tapi ada di Indonesia. Ya, misalkan nih contoh yang nomor satu, dari airport ke tempat kita itu sudah dibangun jalan luas ya, dengan apa dengan pemandangan yang sangat bagus ya, dan ini sudah diresmikan langsung oleh Pak Jokowi waktu itu. Karena memang di lokasi kita itu ada pembangunan pemerintah yaitu ITDC itu. Ya, nomor dua ini yang Golomori Convention Center ya by ITDC. Ya, ini juga dibangun oleh pemerintah ya sebagai convention center yang ada di lokasi kita. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan mulai nanti membangun beberapa eh, apa F&B dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat ya, kalau misalkan teman-teman familiar dengan satu wilayah ya, satu daerah namanya Monte Carlo. Jadi Monte Carlo itu merupakan tourism spot juga bagi para apa namanya high spender ya. Di sana banyak sekali yacht ya atau kapal pesiar. Nah, nanti di sini bisa juga menjadi salah satu hub untuk kapal pesiar yang ada di lokasinya ada di um, Patanamori atau di lokasi kita ya. Jadi JT-nya sudah jadi, tinggal kita bangun lagi lebih besar untuk parkir-parkir kapal pesiar ya yang ada di, yang memang dia mau masuk ke Indonesia, mau berlayar dan juga mau berlibur ya di Tanamori. Next. Nah, ini sudah ada eh, apa development-development yang kita sudah melakukan pre-launching ya. Jadi ada satu um, area ya, namanya cluster ini kita namakan Awantara.
Jadi ini kombinasi antara villa, ya, kemudian ada F&B, kemudian ada hotel dan juga resort, ya, dan ini kita mulai apa namanya? Kita mulai pasarkan ya ke beberapa eh, apa customer-customer internal daripada Trinity. Ya. Nanti rencananya ke depan kita juga akan membangun wellness hub, ya, karena medical tourism itu sekarang sedang naik-naiknya di Indonesia. Jadi dari sini ya kita melihat bahwa nanti eh, apa namanya, ketika memang sudah berkembang, ya, kita akan membangun wellness hub ini, salah satunya adalah sebagai medical tourism bagi orang-orang yang mau berobat sekaligus berlibur ya di Indonesia. Boleh next? Ya, ini maksud saya adalah buah yang kita petik ya. Kita udah mulai merasakan bahwa apa yang kita tanam semasa masa konsolidasi tahun 2020 waktu itu pada saat pandemi, ya, eh, buahnya ini mulai kita dapat apa petik ya. Jadi em, dari Januari sampai September 2024, ya, marketing revenue kita itu mencapai 1,3 triliun ya marketing revenue. Dan ini naik hampir lebih daripada 2 kali lipat daripada tahun yang sama di 2023. Ya, periode yang sama tahun 2023. Jadi em, kenaikan ini tentunya yang tadi yang saya sampaikan, salah satu revenue engine terbesar ya itu adalah Sequoia Hills yang di Sentul kita, yaitu kurang lebih contribute ya 588 miliar ya atau hampir 600 miliar eh, dari total 1,3 triliun marketing revenue kita, ya, dan sisanya itu dikontribut oleh ongoing project yang tadi yang 4 tadi yang sedang berjalan, ya, ada yang di Batam, kemudian ada di Lampung ya yang logistics center, kemudian ada juga yang Tanah Mori, ya, ada juga yang Collins, ya, Collins Boulevard itu apa high rise residential ya yang ada di Serpong. Boleh di next? Ya, nah kurang lebih gambaran kasarnya adalah seperti itu. Em, di sini memang ya seperti yang teman-teman ketahui bahwa eh, yang kita sampaikan di sini ya eh, marketing apa daripada sisi performance ya keuangan kita memang kadang-kadang tidak terefleksi secara sempurna di laporan keuangan ya karena eh, ada apa pencatatan ya pembukuan revenue dan lain sebagainya itu yang memang harus sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia sehingga apapun yang kita apa kita sampaikan tadi marketing sales 1,3 T ya dan lain sebagainya ya itu memang masih belum terefleksi secara penuh ya di eh, apa di profit and loss kita ya jadi eh, hal seperti itu akan mulai terefleksi itu kurang lebih sekitar 1 tahun 2 tahun 3 tahun kemudian ya oke ya mungkin saya cukup sampai sini dulu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada host untuk melanjutkan. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya dari Bapak Denny yang sangat luar biasa. Kita tahu ya Bapak Ibu sekarang proyek-proyek yang sedang atau yang lagi berjalan dari Trinity Land itu apa aja dan sekarang mulai kegambar nih untuk Bapak Ibu semuanya. Kira-kira prospek cerahnya Trin akan kemana? Nah, Bapak Ibu bisa memperkirakan dari beberapa proyek yang sudah disampaikan oleh Bapak Denny tadi. Baik, silakan untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom Q&A. Sambil saya baca-baca terlebih dahulu, mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak Denny ya. Oke, sekarang coba saya baca. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak Adi Surya, Pak. Apa pertimbangan tim Trinity Property dalam pemilihan lahan untuk membuat suatu proyek? Apakah antara satu proyek dengan proyek lainnya memiliki kesamaan secara inline? Oke, jadi pengembangan kita mulai dari tahun 2021 ke depannya, ya kita akan fokus di landed residential. Ya, itu adalah fokus utama kita. Karena em, kita melihat bahwa
value creation terbesar ya itu untuk kedepannya di Indonesia itu adalah di landed residential property ya. Untuk high rise ya kita sudah um, menikmati boomingnya ya yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 itu booming yang sudah kita rasakan dan kita sudah menikmati dan apa dari yang kita nikmati itu kita kembangkan lagi kita pakai profitnya untuk pengembangan selanjutnya ya salah satunya adalah yang kita lakukan sekarang ya di Sequoia Hills kemudian di Labuan Bajo dan apa di apa Lampung ya logistik dan lain sebagainya jadi itu yang pertama lahannya itu harus cocok untuk landed pembangunan daripada landed residential dan yang kedua kita selalu memperhatikan dari sisi um, apa namanya um, strategi kita ya dari sisi strategi dan juga uh, apa based on experience kita ya membangun di satu wilayah yaitu Serpong Tangerang kita melihat bahwa lahan-lahan yang memang kita mau kembangkan itu harus lahan-lahan yang memang mempunyai perputaran ekonomi yang bagus ya apakah lahan itu memang sudah crowded ya wilayahnya sudah crowded dan memang dekat dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang sudah ada existing ya jadi kita tidak mungkin berinvestasi membeli lahan di satu wilayah yang masih jauh dari em, apa eh, eh, crowd ya jauh dari eh, apa kepadatan penduduk jadi itu yang fokus utama kita. Oke, seperti itu ya Bapak Adi Surya ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan dari Pak Niko nih. Bagaimana strategi dari Trinity Land dalam persaingan dengan perusahaan properti lainnya yang sudah eksis lebih lama? Ya, oke. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu selalu mengedepankan em, yang namanya eh, value creation itu dalam bentuk desain, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk sustainability, ya. Eh, dan juga em, apa ya kalau analoginya adalah ya kita nggak mau menjadi apa perusahaan yang memang perusahaan properti yang memang apa eh, rumah-rumahnya itu hanya rumah-rumah copy and paste. Ya, jadi kita pengen setiap cluster yang kita launch itu punya warna yang berbeda sesuai dengan personality daripada customer. Karena saya yakin kalau misalkan teman-teman yang ada di sini ketika memilih baju, ya, eh, saya yakin teman-teman punya taste dan juga punya apa fashion yang berbeda-beda masing-masing. Ada yang suka misalkan tipenya lebih ke formal, apa baju-baju formal. Ada yang suka baju-baju yang casual. Ada yang suka mungkin baju-bajunya yang lebih street style ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita eh, apa melihat. Jadi setiap kali kita membuat produk, kita selalu melihat dari sudut pandang customer. Ya dan bagaimana kita bisa memenuhi sebagian, tidak bisa apapun yang kita launch itu tidak bisa memenuhi semua keinginan daripada customer. Jadi kita melihat bahwa kira-kira customer tipe yang seperti ini akan suka ya unit daripada properti kita. Salah satunya contoh saya kasih example uh, cluster ketiga kita di Square Hills ya mono house. Cluster tersebut itu merupakan konsepnya itu datang dari uh, personality introvert. Jadi kita sebut mono house itu atau cluster ketiga kita itu sebagai the introvert house. Ya, jadi the introvert house itu kalau misalkan teman-teman lihat mungkin di sini boleh dibantu dari presentasinya, mungkin boleh dikasih lihat yang mono ya. Nanti boleh dilihat di IG Sequoia Hills atau video ya. Video di Sequoia Hills kayaknya sudah ada videonya, boleh nanti dibantu untuk tampilkan ya. Supaya saya bisa apa membawa teman-teman ke dalam perspektif kami ya sebagai developer ya kita betul-betul tailor made masing-masing daripada klaster-klaster yang ada. Ya, jadi introvert house yang mono house ini merupakan rumah yang ada gerbangnya. Jadi kita mengembalikan lagi yang namanya gate. Dulu kan rumah saya ingat dulu ketika masih kecil ya, saya tinggal di rumah orang tua saya itu
rumah orang tua saya selalu ada gate, ada pagar, ya kan. Kemudian makin ke sini, makin menjadi makin apa, makin ke depannya rumah itu sekarang sudah tidak ada lagi gate, ya. Nah, kita pengen mengembalikan cita rasa itu karena saya yakin pasti ada aja orang-orang atau customer-customer yang memang mereka butuh privacy karena rumah itu adalah apa ya, tempat em, kita untuk bisa eh, apa, ngobrol dengan keluarga inti kita ya tanpa ada gangguan. Kemudian tempat kita untuk beristirahat ya tanpa ada gangguan dan lain sebagainya. Jadi kita pengen membuat rumah itu sebagai satu apa untuk yang mono ini ya, sebagai satu rumah khusus untuk orang yang tidak mau yang suka dengan privacy ya. Boleh nanti boleh dilihat, boleh dikasih lihat ya. Mestinya ada di IG-nya Square Hills. Kemudian ada video yang terbaru, itu video tentang mono ya, cluster mono kita. Nah, jadi itu salah satu gambaran, contoh lagi misalkan gambaran cluster keempat kita yang di Square Hills yang baru akan launching yang tadi saya bilang itu adalah Harvest, namanya adalah Harvest Field. Harvest Field itu yang tadi saya sampaikan diambil dari inspirasinya adalah dari Harvest Moon, game Harvest Moon, di mana em, apa orang-orang bisa bercocok tanam, kemudian di sana tentunya akan di manage oleh eh, satu em, third party ya yang memang biasa mengelola organic farming ya. Nanti di sana em, teman-teman yang tinggal ya di klaster keempat dan juga klaster-klaster sekitarnya itu bisa belanja beli makanan dari hasil tanaman organic farming ya yang ditumbuhkan di halaman-halaman rumah yang ada di klaster keempat. Nah, dan juga nanti mungkin ada tambahan-tambahan organik-organik apa fruits and vegetables yang bisa ditaruh di sana. Oke, nah boleh di play soundnya sambil di ini kan diulang lagi. Ya, boleh diulang lagi. Ya, jadi ini adalah satu contoh cluster mono, cluster keempat ya. Ini ada gerbangnya. Ya, suaranya mungkin nggak kedengeran, tapi nanti teman-teman boleh bisa lihat. Nah, ini show unit yang sudah jadi. Ya, show unit yang sudah jadi di cluster keempat kita di namanya mono, ya mono house. Nah, kemarin kita ada event eh, Oma Cafe. Jadi event di sana kita adakan customer visit di mana customer-customer itu kita undang untuk menikmati kopi ya yang dinamakan dengan Oma Cafe. Ya, jadi kopinya apa eh, tailor-made, beans-nya juga diracik ya dengan sedemikian rupa untuk bisa dinikmati oleh para customer kita yang datang berkunjung ke show unit kita yang ada di Mono. Ya. Nah, boleh di exit, kemudian nggak boleh lihat lagi tadi yang sebelumnya. Ditampilkan lagi. Saya mau kasih lihat yang gambar depannya. Ya, boleh diklik. Ya, itu ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Boleh diklik itu. Contoh daripada Mono. Nah, rumahnya seperti jadi ada gerbangnya. Ya, ada gerbangnya dan apa privacy betul-betul kita jaga di sana. Ya, oke. Ya, oke, boleh di. Ya, kurang lebih seperti itu ininya ya. Mungkin boleh next question. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Penjelasannya, Pak. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, hampir setiap properti yang dibangun dari Trinity Land itu punya ciri khasnya sendiri gitu ya, Pak? Iya, betul. Itu yang membedakan kita dari developer lain. Hmm. Jadi kita membuat em, value di setiap cluster yang kita bangun, bukan hanya copy paste daripada desain-desain yang udah pernah dibangun sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Bapak Marvin. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap pemangkasan suku bunga nih, Pak? Nah, suku bunga kan erat kaitannya dengan perusahaan properti gitu. Kalau dari sudut Ya. pandangnya Bapak Denny seperti apa nih? Oke, jadi pemangkasan suku bunga ya bagi teman-teman di sini yang investasi di saham ya pasti udah pernah ngerasain suku bunga rendah itu efeknya seperti apa, suku bunga tinggi itu efeknya seperti apa ke capital market ya. Tentunya di industri properti tadi seperti disampaikan juga impact asalkan ya asalkan
implementasi penurunan suku bunga ini langsung diterapkan oleh bank-bank komersial, ya. Karena kadang-kadang BI boleh saja menurunkan suku bunga, tapi tidak langsung eh, efeknya itu tidak langsung diterapkan oleh bank-bank komersial, ya. Suku bunga itu ada dua yang kita bisa manfaatkan di properti, yaitu adalah bagi customer KPR-nya, jadi tentunya semakin apa murah suku bunganya, sehingga customer semakin eager untuk apa namanya membeli properti dengan suku bunga yang murah. Ya, yang kedua, ya itu adalah suku bunga itu akan impact dari kita pengusaha properti, developer properti yang memang em, membutuhkan additional leverage atau capital untuk pembangunan properti kita, infrastruktur dan lain sebagainya. Kita pasti akan em, ada loan dari bank, ya. Suku bunga yang rendah itu pasti akan sangat membantu kita, ya. Nah, tapi eh, di luar daripada penurunan suku bunga tersebut, sebetulnya yang paling terpenting adalah policy-policy daripada pemerintah, ya, terutama pemerintah Pak Prabowo. Eh, Kelihatannya memang pemerintah Pak Prabowo ini kelihatannya memang akan salah satunya memfokuskan kepada properti, real estate. Makanya Menteri Perumahan Rakyat itu dipisah lagi, ya. Dulunya kan dijadikan satu menjadi PUPR, tapi akhirnya dipisah lagi khusus, dan sudah ada selentingan-selentingan wacana-wacana bahwa apa PPN akan dihapuskan, kemudian BPHTB juga akan dihapuskan, ya. Tentunya itu akan memberikan penghematan yang sangat luar biasa bagi customer dan juga bagi property developer. Sehingga insentif-insentif tersebut itu um, akan membuat properti ini bergairah lagi seperti tahun 2011, 2012 sampai 2015 kemarin, ya. Sebelum akhirnya pemerintah mengerem, ya, polisi-polisi, easing polisinya terhadap properti. Uh, jadi hal-hal tersebut yang sebetulnya paling penting untuk kita ketimbang daripada hanya suku bunga, ya. Jadi kedua itu adalah ease to buy property. Jadi ease to buy property itu salah satunya adalah customer-customer yang mau apply KPR itu dipermudah oleh bank dari sisi approval-nya. Ya, kadang-kadang kendalanya sekarang adalah customer-customer, mungkin Bapak Ibu yang ada di ruang ini salah satunya yang pernah mengajukan KPR, padahal bisnisnya Bapak Ibu ini pebisnis atau investasi di saham. Selama ini adalah trader saham, trader saham, ya kan? Mempunyai income yang besar di rekeningnya mungkin ada berapa M misalkan, ya. Dan ada income yang masuk beberapa saat masuk, beberapa saat masuk. Tapi karena bukan karyawan, itu sangat sulit untuk di-approve KPR-nya. Ya, karena pebisnis atau bahkan investor atau trader, itu sangat sulit di-approve KPR-nya. Padahal secara income, secara rekening koran dan lain sebagainya itu um, apa namanya ada dari sisi cash flow-nya, artinya bankable, ya. Nah, policy-policy seperti ini yang harus betul-betul diimplementasikan oleh perbankan di Indonesia supaya uh, is to buy propertinya itu menjadi semakin mudah, ya. Oke, berarti hitungannya lumayan panjang ya Pak, proses dari sebuah mekanisme turunnya suku bunga sampai dengan bisa meningkatkan pendapatan dari TRIN gitu ya Pak, Dari properti in general, dari bukan hanya trade. properti. Ya, dari properti in general. Jadi uh, misalkan contoh BI mengumumkan penurunan suku bunga, itu kan tidak langsung semua bank itu turunin suku bunganya. Nah, jadi ini sebenarnya impact yang terbesar itu adalah ketika pemerintah tadi, misalkan PPN dibebaskan, ternyata ditekan, misalkan perpresnya atau dari apa Menteri Keuangan menekan peraturan bahwa uh, PPN properti itu ditiadakan. Nah, itu langsung tuh impact-nya akan sangat terasa. Kemudian BPHTB dihapuskan. Nah, itu akan langsung sangat terasa, ya. Eh, itu yang betul-betul terasa. Tapi kalau suku bunga, menurut saya mungkin kerasanya adalah di capital market dulu, ya, karena biasa apa impact-nya itu langsung ke sana, capital market. Baru selanjutnya mulai trickle down ke industri-industri lainnya, salah satunya adalah properti. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita Pak, karena sudah pukul 2 Ya, betul. siang lewat. Dari Bapak atau Ibu Olive Bantovani,
dengan kebijakan yang mendukung sektor properti seperti insentif pajak seperti yang sudah disampaikan Pak Denny tadi, bagaimanakah prospek industri properti ke depannya di masa pemerintahan yang baru? Nah, ini hubungannya mungkin ngarah ke IKN juga mungkin Pak sekilas Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi tentunya saya sebagai pelaku properti tentunya eh, apa pandangannya selalu optimis ya terhadap industri properti karena ya properti itu merupakan salah satu kebutuhan pokok ya manusia. Pasti selalu ada lah orang yang membeli properti uh, sama seperti orang membeli baju gitu ya pasti selalu ada keinginan dalam setiap hati orang-orang yang ada di ruangan di Zoom ini pasti selalu ada keinginan di hatinya kalau belum punya properti pengen beli properti. Kalau sudah ada properti biasanya pengen nambah properti. Apakah itu untuk anaknya atau untuk siapa ya dan lain sebagainya atau untuk orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi kedepannya ini pasti selalu akan uh, bertumbuh ya properti ini. Tinggal bagaimana pemerintah yang baru itu mensupport dari sisi polisinya. Ya, Uh, saya yakin kemarin itu beberapa hal yang digaungkan ya dari pemerintah Pak Prabowo yang baru ini. Ya, beberapa hal yang digaungkan itu memang kaitannya dengan properti. Salah satunya ya pertanian properti. Jadi ada dua, pangan dan juga papan ya itu yang betul-betul saya lihat um, lagi digencarkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya yakin pemerintah sekarang ya itu tidak hanya wacana. Jadi ketika betul-betul disampaikan ke publik itu kemungkinan besar akan diimplementasikan dengan segera ya. Jadi saya melihat bahwa ke depan ini industri properti itu akan semakin meningkat dan kita tahu bahwa ketika momentum itu terjadi Trinity akan ada di atas garis terdepan momentum tersebut ya untuk kita ulangi lagi cycle yang terjadi di 2011 2017 ya waktu pada saat Trinity waktu itu membangun apartemen-apartemen buildings yang ada di daerah Serpong dan juga Tangerang ya. Tapi sekarang skalanya lebih berbeda lagi karena Trinity jauh lebih besar. Jadi skala em, apa em, apa lipatan kita itu akan menjadi eh, lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga penjelasan dari Bapak Denny bisa lebih memberi insight lebih jauh tentang perusahaan Trinity Line itu seperti apa. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Denny Sutradewa sudah untuk membagikan ilmunya tentang perusahaan Perintis Trinity Indonesia. Semoga dengan ini Bapak Ibu peserta pada siang hari ini lebih melek lagi tentang bisnis properti itu seperti apa. Siapa tahu setelah ini nanti juga ingin masuk ke living gallery-nya. Nah, dari tren seperti apa, ingin tengok-tengok gitu silahkan bisa langsung saja. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Denny sebelum menutup webinar pada siang hari ini, Pak. Em, Ya, ya terima kasih untuk waktunya 1 jam sudah diberikan. Eh, Teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin kalau ada waktu untuk mampir ke lokasi kita yang ada di Sentul itu cukup viral kemarin di TikTok ya coffee shop kita yang di Sequoia Hills di Sentul, yaitu di sebelahnya sirkuit Sentul ya. Jadi bisa nongkrong di sana ngelihat em, apa namanya lokasi kita, kemudian lihat show unit kita, bisa juga daftar ke marketing kita untuk kalau misalkan mau eh, ikutan yang namanya Oma Cafe ya Oma Cafe jadi coffee shop tapi dengan style omakase. Jadi kalau pernah tahu di Jepang itu ada restoran namanya Omakase ya jadi benar-benar tailor made ke individu-individunya dibuat dengan apa cita rasa yang memang berbeda ya. Jadi Oma Cafe ini kemarin baru kita adakan di Mono House. Dan bagi teman-teman yang tinggal di daerah-daerah di Batam, di Lampung ya, boleh visit untuk melihat progres pembangunan secara langsung juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Sutradewa yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi sedikit insight bahwa tren itu bergerak seperti apa kepada nasabah PT Philips Sekuritas Indonesia.
Oke, untuk Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena kita keterbatasan waktu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas lebih jauh lagi dengan Trin. Mungkin di lain kesempatan lagi yang akan kita tunggu. Ditunggu aja di Instagram Talk to Philip untuk informasi kelas edukasi lainnya. Baik, dari saya Anggit pamit undur diri. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan tim dari Trinity Land. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pemba- dalam pembahasan kelas kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di kelas edukasi selanjutnya. Selamat siang dan salam cuan.